Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Selamat pagi semuanya, apa kabarnya? Pagi hari ini sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita, marilah sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita dulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan hari ini Kamis tanggal 3 Agustus 2020 tertulis di kitab Filipi 3 ayat 7, demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah bagi kita adalah sebuah keuntungan atau sebuah kerugian mengenal Yesus, menjadi pengikut Yesus, dan menjadi orang Kristen? Apakah itu keuntungan bagimu atau kerugian? Karena di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini menjadi Kristen sering membuat kita menjadi sulit. Di dalam karir, sering karir kita karena kita Kristen jadi terhambat. Di dalam ibadah dan melakukan banyak hal, seringkali kita merasakan ada banyak ketidakadilan, kesulitan mendapatkan izin. Bahkan di dalam melamar sebuah pekerjaan sekalipun atau mengurus sesuatu, izin dan lain-lain, terkadang karena kekristenan kita sepertinya mendapat hambatan. Untuk anak-anak kita yang mahasiswa yang mencari tempat kos pun kadang-kadang kita menemukan banyak lokasi atau banyak tempat yang tidak menerima kita sebagai orang Kristen untuk boleh kos di tempat itu. Nah, tetapi saudara-saudara, apakah itu semua membuat kita merasa bahwa menjadi pengikut Yesus itu adalah kerugian? Atau sebaliknya, kita bisa tetap merasa beruntung menjadi pengikut Yesus? Nah, hari ini Paulus mau mengatakan kepada kita bagaimana dia merasa sekarang setelah menjadi pengikut Yesus, dia beruntung dibandingkan sebelum dia menjadi pengikut Yesus. Padahal ketika dia belum menjadi pengikut Yesus, banyak sekali kebanggaan-kebanggaannya yang menurut ukuran duniawi itu adalah sebuah keuntungan secara lahiriah dan keuntungan secara kemanusiaan pada saat itu. Dia lahir sebagai orang Yahudi sejati, orang Ibrani sejati, dari suku Benjamin. Jadi dia betul-betul terlahir sebagai bangsa yang diklaim sebagai umat Allah. Dia tidak menjadi orang kafir, dia menjadi orang Israel sejati, Yahudi sejati. Dan di dalam pertumbuhannya dia menerima pendidikan yang cukup sehingga dia mencapai titik dia menjadi ahli Taurat, bahkan dia menjadi golongan yang terhormat, salah seorang Parisei. Gurunya adalah yang terkenal, namanya Gamaliel. Dia mendapatkan pendidikan yang cukup. Dan dia ketika sudah mendapatkan pendidikan, dia juga mudah mendapatkan akses dalam melakukan semua aktivitasnya. Bahkan dia mendapatkan izin untuk menganiaya pengikut-pengikut Yesus pada saat itu. Tidak banyak yang mendapatkan izin seperti itu. Dan itu adalah sebuah kebanggaan sebagai manusia di zaman itu, di tengah-tengah bangsa Yahudi. Dia juga sebagai pemeluk agama Yahudi yang ketat dan setia. Dia disunat pada usia 8 hari dan dia mendapatkan pendidikan keyahudian secara lengkap di tengah-tengah hidupnya. Tetapi setelah dia mengenal Yesus, dia melihat semua kebanggaan-kebanggaan itu sebuah kerugian karena membuat dia menjadi tidak mengenal Yesus dengan baik, tidak menerima keselamatan itu. Tapi sekarang ketika
ketika dia sudah menjadi pengikut Yesus, dia melihat semua kebanggaan-kebanggaan, kehormatan-kehormatannya itu, status-statusnya yang dinilai oleh ukuran manusia itu adalah sebuah yang layak dibanggakan dan sebuah keuntungan. Dia anggap itu menjadi sebuah kerugian. Karena apa? Karena di dalam Yesus dia merasa dia lebih berharga. Yesus bagi dia adalah segala-galanya, sebagaimana dia berharga di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia sekarang rela meninggalkan semua kebanggaan-kebanggaan, kehormatan yang tadinya adalah sebuah keuntungan menurut ukuran duniawi, hanya karena mengikut Yesus. Karena bagi dia mengikut Yesus adalah segala-galanya. Bahkan ketika kematian pun, karena mengikut Yesus bagi dia itu adalah sebuah keuntungan. Karena dia tahu di dalam Yesus, ketika dia mengikut Yesus, apapun yang dikerjakan di dalam Yesus menjadi sesuatu yang bermakna, bermanfaat. Dan ketika dia mati, surga akan menunggu dia. Mahkota surga telah disediakan bagi dia. Itulah keuntungan bagi dia. Bukan dunia yang mau dia raih, tapi surga dan kemuliaan Kristus. Hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Inilah pola pikir baru yang mau diajarkan dan mau disampaikan kepada kita, Bapak Ibu, supaya kita tidak karena hanya ingin meraih dunia, kita kehilangan sesuatu yang paling berharga di dalam hidup kita, yaitu Kristus. Itu sebabnya marilah kita setia kepada Kristus. Tuhan Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu Yesus, maka semuanya akan ditambahkan. Orang yang mencari Kristus, orang yang mengikut Yesus, dia tidak akan kehilangan, tapi sesungguhnya dia akan semakin mendapatkan. Jadi tidak akan ada kerugian bagi orang yang setia kepada Yesus. Bahkan keuntungan-keuntungan yang ditawarkan dunia ini, itu adalah sebuah kerugian kalau kita hanya fokus kepada itu, karena kita sedang kehilangan sesuatu yang lebih berharga, yaitu keselamatan kita, yaitu kehidupan kita yang kekal. Jadi mari tetap setia, Bapak Ibu, kita menjalani kehidupan kita dengan lebih mengutamakan hidup benar di dalam Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, selamat berkegiatan. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman-Mu ya Tuhan yang sudah menyapa kami, mengingatkan kami untuk sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami menjadi pengikut-Mu, hidup sesuai dengan kebenaran-Mu, supaya kami tidak menjadi silau akan kenikmatan duniawi yang sesungguhnya semuanya akan berlalu, tetapi kehidupan dan keselamatan dari Tuhan itulah yang kekal dan abadi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Amin. Horas.